Apa yang kau sedang persiapkan di hari Natal ini? Adakah engkau sedang sibuk menghias gerejamu? Mungkin sedang menjahitkan baju baru, sedang mengumpulkan dana-dana untuk persiapan acara-acara yang lain yang mungkin itu akan melibatkan banyak orang. Coba duduk sejenak, perhatikan hal ini, tarik nafas panjang-panjang. Shalom sahabat Growing Together. Mari kita melanjutkan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami bisa ada sebagaimana kami ada kembali. Dan sebentar lagi kami akan mau membaca merenungkan kebenaran-Mu. Kiranya Tuhan berikan kami hikmat, kekuatan supaya kami bisa mengerti firman ini. Dan semakin hari semakin mengerti, mengenal pribadi-Mu dengan baik. Dan kami semakin bertumbuh di dalam kebenaran firman-Mu itu sendiri. Dan kami akan bisa menceritakannya kepada banyak orang. Dan biarlah nama Tuhan saja dipermuliakan lewat kehidupan kami yang sudah dipenuhi oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dalam nama-Mu. Amin. Sahabat Growing Together, minggu-minggu ini kita sedang merayakan yang namanya Minggu Advent, yaitu menantikan kedatangan Kristus. Minggu Advent yang berarti Adventus, kedatangan Kristus di dunia ini. Dia menjadi manusia untuk menyelamatkan umat yang percaya kepada Dia. Nah, dalam menikmati masa-masa Advent ini, mari kita merenungkan sebuah kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam Lukas pasal 1 ayatnya yang ke-26 dan seterusnya. Saya akan bacakan kepada kita semua. Demikianlah firman Tuhan di dalam Lukas pasal 1 ayatnya yang ke-26 dan seterusnya. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ayat yang ke-28. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Nah sahabat terkasih, di minggu-minggu Advent ini, dalam masa-masa penantian kita, dalam masa-masa seperti ini, mari kita hidup tenang, mari kita mempersiapkan hati kita, mari kita sujud dan berdoa di hadapan Tuhan. Merenungkan segala kebaikan Tuhan. Seperti yang diberitakan juga kepada Maria di dalam Lukas pasal 1 ini. Ada ayat yang sangat menarik. Waktu malaikat Tuhan diutus kepada Maria, yaitu Gabriel, diutus kepada Maria untuk memberitakan berita Natal. Untuk memberitakan bahwa Maria dipakai, dipilih Tuhan menjadi hambanya. Dan dari rahimnya lahir seorang penyelamat, yaitu Kristus Yesus, luar biasa. Dan waktu berita ini disampaikan kepada Maria, tentu saja sebagai seorang yang sangat normal, sebagai seorang manusia
yang tidak luput dari kesalahan. Sebagai seorang manusia seperti kita, punya daging, punya kelemahan. Dia adalah manusia biasa. Maria dipilih Tuhan dan dikaruniai anugerah yang luar biasa. Tuhan memakai hidupnya menjadi saluran berkat kepada bangsa-bangsa melalui kelahiran Kristus lewat pribadinya. Lihat baik-baik di ayat yang ke-27 dan 28. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud, nama perawan itu Maria. Ayat yang ke-28. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Di ayat yang ke-29, Maria menjawab malaikat itu demikian, katanya. Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya. Dia bertanya kembali di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Dia adalah seorang manusia biasa seperti kita. Waktu berita itu datang kepada dia, tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Tetapi tiba-tiba saja malaikat datang kepada dia. Saya bisa membayangkan kalau tiba-tiba malaikat muncul di depan saya. Wow, amazing. Saya bisa pucat mungkin karena saya tidak pernah melihat malaikat. Tidak pernah melihat rupanya. Dia bersinarkah atau bagaimana? Sosok seorang malaikat. Bayangkan saja. Tiba-tiba muncul di sana dan berkata, "Hai Maria," atau "Hai Lady." Wah, luar biasa. Pasti akan terkejut sebagai manusia normal. Dan itu yang sedang dialami Maria saat itu. Dia terkejut mendengar perkataan itu. Lalu berkata di dalam hatinya, apa arti salam itu? Sahabatku yang terkasih, ayat 30, malaikat itu memberitakan segala isi hati Tuhan kepada Maria. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus," dan seterusnya. Dan pada akhirnya Maria menjawab lagi. Kata Maria kepada malaikat itu di ayat yang ke-34, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." It's impossible, tidak mungkin. Saya belum bersuami. Saya belum berhubungan dengan laki-laki. Status perkawinan saja tidak ada. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Pasti di dalam pikiran Maria ada konsekuensi yang sangat besar terjadi dalam hidupnya. Ketika ini benar-benar terjadi, bahwa dia akan mengandung seorang bayi yang dikaruniakan kepadanya, dan itu akan menjadi masalah di dalam sosialnya. Dia akan bisa dikucilkan, dia akan bisa dibenci, karena adat Yahudi kita sudah mengerti bahwa siapa saja orang yang melakukan zina atau hamil di luar nikah layak untuk dirajam batu sampai mati, dan itu sudah ada di depan Maria. Tetapi luar biasa, Allah kita bukan Allah yang membiarkan setelah dia mengatakan segala janjinya. Ketika dia mau memakai seseorang, dia tidak tinggal diam di sana. Dia menjelaskan di ayat berikutnya, di ayat ke-35. Ini hal yang luar biasa. Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah." Dan seterusnya. Sahabat yang terkasih, Maria dipilih oleh Tuhan, bukan pilihan acak. Dikaruniai Tuhan, diberikan karunia, diberikan anugerah, dipercayakan sesuatu. Bukan karena Allah memilih Maria karena perbuatannya, tetapi dia dikarunia itu karena pilihan dari jauh-jauh hari, jauh-jauh waktu sebelumnya. Bahkan dikatakan dalam Yeremia, "Sebelum aku ada di dalam kandungan ibuku, Dia telah memilih kita." Allah telah memilih, Allah telah menentukan. Saya percaya ini pun terjadi atas hidup Maria. Bukan pilihan random atau acak. Maria sudah ditentukan, sudah dipilih, sudah dipersiapkan hatinya. Dan terlebih lagi, malaikat itu berkata ada jaminan yang luar biasa untuk menghadapi ini semua, masa depannya penuh tantangan ini. Yaitu ada Roh Kudus yang diutus untuk menaungi Maria, melindungi, menuntun Maria. Oh sahabat Growing Together, mari kita merenungkan sejenak. Tarik nafas panjang-panjang, berdiam sejenak, pandanglah Kristus.
Bila engkau hari ini bisa percaya kepada Dia, maka Dia tidak memilih secara acak. Dia telah menentukanmu. Dia telah menentukan saya, memilihmu dan memilih saya jauh sebelum dunia diciptakan. Dan hari ini kita menjadi percaya kepada Dia. Dan Dia tidak meninggalkan kita. Waktu kita memilih pun untuk percaya kepada Dia, itu atas dorongan kasih karunia-Nya. Roh Kudus yang membuat hati kita untuk datang kepada Dia dan menyerahkan seluruh kehidupan kita, kepercayaan kita kepada Dia. Dan Roh Kudus yang sama yang menyertai Maria hari ini pun sedang menyertai hidup kita. Karena Tuhan Yesus sudah berjanji bahwa Dia mengutus Roh-Nya untuk kita, supaya kita tetap ada di dalam kepercayaan kita, dalam mengerjakan segala pekerjaan yang telah dipercayakan kepada kita. Bukankah ini hal yang sangat indah? Mari kita merenung sejenak. Apa yang engkau sedang persiapkan di hari Natal ini? Adakah engkau sedang sibuk menghias gerejamu? Mungkin sedang menjahitkan baju baru, sedang mengumpulkan dana-dana untuk persiapan acara-acara yang lain yang mungkin itu akan melibatkan banyak orang. Coba duduk sejenak, perhatikan hal ini, tarik nafas panjang-panjang dan berserulah kepada Tuhan. Ucapkan, terima kasih Tuhan, Engkau telah memilihku, Engkau telah menentukanku. Sebenarnya saya tidak layak, tetapi Engkau melayakkanku. Dan bukan saja Engkau memberikan janji itu kepadaku, bukan saja Engkau mengaruniakan keselamatan itu kepadaku, tetapi Engkau telah mengirimkan Roh-Mu untuk menaungi, melindungiku, supaya aku tetap di jalan-jalan-Mu. Sahabat terkasih, waktu engkau percaya kepada Tuhan, waktu engkau mendapat karunia-Nya, karunia keselamatan, memang itu tidak mudah. Ada banyak tantangan yang akan kita hadapi ke depan. Tapi percayalah, Dia yang menyertai hidup kita. Pada akhirnya, Maria mendengar itu semua penjelasan dari malaikat. Dan di ayat yang ke-38 dia berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Dan di saat itu juga, setelah dia mengatakan itu, malaikat itu pergi. Artinya apa? Setelah benar-benar Maria percaya, benar-benar mengerti hati Tuhan, karena penjelasan dari malaikat itu, lalu barulah malaikat itu berangkat pergi dari Maria. Wow, luar biasa. Sahabat terkasih, adakah engkau sudah merenungkan hal ini di hari-hari Advent ini? Mari renungkanlah hal ini, bahwa Dia telah mengaruniakan hal yang sama kepada kita. Juru selamat dunia ada di dalam hati kita, dan Roh Kudus-Nya tetap menyertai hidup kita dalam memegang janji keselamatan ini yang sudah kita terima, dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Mungkin tidak ada malaikat yang kita bisa lihat hari ini di sekitar kita. Tidak ada fisik Yesus, tidak ada fisik Roh Kudus yang mungkin bisa kita lihat dengan mata jasmani kita. Tapi percayalah, Dia sedang menyertaimu. Selamat merenungkan kebaikan dan kasih karunia-Nya. Ucaplah syukur di hari Advent ini. Nantikanlah, bersukacitalah, jangan sibuk dengan hal yang lain. Merenunglah sejenak bahwa Dia terlalu baik. Let's grow together, serve together, be fruitful. God bless you all.